Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Luar biasa, Bu. luar biasa. Terima kasih. Puji Tuhan ya, kita semua sehat. Nah, Amin. anak-anak kami, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk memimpin doa, saya minta anak didik kami, Setiaman, silahkan pimpin doa. Ya baik, Bu. Kepada teman-teman semua, sebelum kita memulaikan proses belajar pada saat ini, lebih bagusnya kita panjatkan doa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk anak didik kami Pak Setiaman. Hari ini Ibu mau buat satu ice breaking dulu ya, biar agak semangat, biar nggak kaku. Kalau saya bilang hai, kalian jawabnya halo. Kalau saya bilang halo, kalian jawabnya hai. Kalau saya ngomongnya hai, kalian bilang halo. Ya? Halo. Siap, Bu. Siap, Bu. Hai. Halo. 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 Hai. Hai. Halo. Hai. 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 Halo. Halo. Oke. Semua konsentrasi ya. Iya, Bu. Semua konsentrasi. Kasih. Ibu juga perhatikan dari tadi ruangan kita ini sudah bersih ya. Sudah bersih, kursi, meja juga tertata rapi. Ini yang saya butuhkan dari anak-anak kami semua. Ini suatu kebanggaan lah bagi kita, karena lingkungan yang bersih ini akan menjadi salah satu motivasi untuk kita belajar lebih semangat. Oke. Sekarang kita akan masuk ke program linier lanjutan yang kemarin. Masih ingat nggak apa yang kemarin kita pelajari? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Mengubah soal cerita ke model matematika, Bu. yang lain ada lagi? Saya, Bu, Ya, tentang persamaan garis, Bu. iya. Ternyata anak-anak ibu ini ingat ya.
Dapat ya apa yang kita pelajari semalam itu? Pintar-pintar, Bu. Bagus. Eh, Bang setuju kayaknya, Bu. Abang setuju. ini Abang setuju? Abang setuju? Iya Apa Bu, ada Bu tentang model matematika. Ah, Ya. Oke, ingat semua ya anak didik saya. Nah, hari ini kita akan belajar ke program linier, lanjutan yang kemarin. Di sini kita akan membahas menentukan titik optimum. Sebelum kita masuk ke materi, kita baca dulu atau kita ketahui dulu apa yang menjadi kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya. Ibu yang baca kompetensi dasar, nanti anak didik saya yang baca tujuan pembelajarannya. Boleh kan? boleh, Bu. Baik. Kompetensi dasar yang pertama, menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Dari sini kita akan mendapatkan indikator yang pertama, menentukan nilai maksimum dan minimum suatu masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dengan menggunakan uji titik, pojok, dan grafik. Yang kedua, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dengan menggunakan uji titik, pojok, dan grafik. Nah, yang keempat, titik 4, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Yang menjadi tujuan pembelajarannya, saya minta kepada Abang Andy. Coba baca, Bang. Yang mana tujuan pembelajaran kita? Oke, Bu. Baik, teman-teman, saya akan membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama menentukan nilai optimum melalui uji titik pojok dengan tepat. Yang kedua, menentukan nilai maksimum dan minimum suatu masalah kontekstual dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menggambarkan grafik dengan tepat. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai optimum dengan menggunakan uji titik pojok dan grafik dengan tepat. Peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dengan benar. Demikian, Bu. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke sebuah masalah. Ini dia, sebuah soal. Coba anak-anak kami semua perhatikan soal berikut. Kira-kira informasi apa yang kamu dapat dari soal ini? Oke. Saya, Bu, Oh, ya, silahkan. seorang tukang parkir, Bu. Oh iya, nampak dekat-dekat rumahnya sama tukang parkir ya. Di samping Alfamidi, Bu. Oh, ya ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi Bu di sini Bu, Ya. penghasilan tukang parkir Bu. Kalau uang memang abang setuju ini luar biasa, langsung ingat ya. Oke. Coba kakak cantik dulu yang bacakan masalahnya. Oke, Bu. Diketahui luas lahan parkir 360 meter persegi. Untuk sebuah mobil dan sebuah bus berturut-turut membutuhkan lahan 6 meter persegi dan 24 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Tentukan jumlah maksimum yang diterima tukang parkir jika biaya parkir untuk sebuah mobil Rp1.500 dan sebuah bus Rp3.000. Iya. Dari soal ini, yang pertama sekali dapat kita tentukan model matematikanya. Setelah itu dapat lagi kita buat sistem pertidaksamaannya. Kemudian kita buat ke koordinat kartesius ya, koordinat kartesius. Kemudian dari koordinat kartesius itu kita dapat menentukan titik pojok. Nah, dari titik pojok itu nanti kita dapat menentukan
nilai optimumnya. Saya kira paham? Paham? Paham Bu, paham Bu. Oke. Paham, Bu. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini dia solusi. Yang pertama, kita misalkan dulu banyak mobil itu X, kemudian banyak bus itu Y. Nah, kita buat tabel seperti ini. Perhatikan ya anak-anak kami, perhatikan tabelnya. Mobilnya ada 6, luas lahan untuk mobil 6, daya tampungnya 1. Untuk bus, dia 24. Daya tampung 1, persediaannya ini diperhatikan kan? Nah, sehingga dari tabel ini bisalah kita bentuk sistem pertidaksamaannya. X tambah Y kurang dari atau sama dengan 30. 6X tambah 24Y kurang dari atau sama dengan 360. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 60. Jadi diperoleh sistem pertidaksamaannya yang mana? Yang ini dia. X tambah Y kurang dari atau sama dengan 30. X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 60. Di mana X lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0. Dengan fungsi tujuan, Z sama dengan 1500X ditambah 3000Y. Nah, yang menjadi fungsi sasaran di sini adalah Z sama dengan 1500X tambah 3000Y. Dan yang menjadi fungsi kendala, ya ini tadi, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 30, X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 60, di mana X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Sampai di sini, kira-kira mengerti nggak? Ngerti, Bu. Mengerti ya? Paham, Bu. Cukup mengerti Bu. Mengerti Bu. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan grafik. Nah, grafik itu dari mana kita tentukan? Otomatis kita cari dulu titik-titik membantu, titik-titik pembantunya ya, menggunakan tabel ini. Untuk pertidaksamaan X tambah Y kurang dari 30, kita buat tabelnya. Kita misalkan X-nya 0, maka Y-nya 30. Kalau Y-nya kita buat 0, maka X-nya 30. Untuk pertidaksamaan yang kedua, sama juga. Kita misalkan X-nya 0, maka Y-nya 15 ya. Kemudian, kalau Ibu buat Y-nya 0, maka X-nya berapa? 60. 60 Bu. Oke. Nah, ini menggambar. Kita masukkan dia ke koordinat kartesius supaya dapat titik pojok. Nah, kalau misalnya ini saya tampilkan sudah yang jadi. Nanti anak didik kami boleh menggambarnya menggunakan kertas mil. Seperti yang sudah saya bagikan ya. Nanti Siap, Bu. diisi di situ tabelnya. Kemudian digambar koordinatnya supaya dapat titik pojoknya ya. Nah, dari gambar ini kita perolehlah titik pojok yang pertama itu A 0,15. Nampak yang mana titiknya? Nampak, Bu. Ya. Nampak Bu. Nampak Bu, nampak. Kemudian titik pojok B 30,0. Dan titik pojok C 20,10. Nah, setelah ini dapatlah himpunan penyelesaiannya. Inilah dia himpunan penyelesaiannya. Setelah dapat titik pojok ini, kita lanjut ke apa namanya ini? Mengubah titik pojok ini dengan substitusi. Nah, untuk titik A dapatnya 450.000. Bagaimana cara mendapatkan 450.000 ini? Ada yang tahu? Cara mendapatkannya ini kita ubah titik A ini ke persamaan. Yang mana persamaannya? Yang mana persamaannya? Fungsi tujuan, Bu. Tujuan Bu.
Oh, Masih kita semangat. masukkan ke fungsi tujuan. Pandai ya, konsentrasi. Nah, untuk titik B juga sama, untuk titik C juga sama. Bu. Nah, yang menjadi pertanyaan di masalah tadi, apa Abang setuju? Uang tadi apa? Nilai maksimum ya. Berarti Iya, nilai Bu. maksimum kita lihatlah dari uji titik ini. Dari titik A, B, C. Oh. Mana yang lebih besar, itulah nilai maksimumnya. Mana yang lebih sedikit, itulah yang menjadi titik minimumnya. Oh. Sampai di situ paham? Paham, Bu. Paham sekali, Bu. Paham sekali ya. Oke. Tahu nggak sekarang itu kan sudah zaman modern. Nah, Ibu mau buat satu soal dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, sama. Ini perhatikan dulu masalahnya. Kita perhatikan dulu masalahnya. Seorang pasien dianjurkan oleh dokter untuk meminum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 2 unit vitamin C. Tablet jenis 2 mengandung 5 unit vitamin A dan 1 unit vitamin C. Dalam satu hari, pasien tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 8 unit vitamin C. Jika harga tablet 1 Rp5.000 per biji dan tablet jenis 2 Rp3.000 per biji. Tentukan model matematika dan pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari. Nah, sama seperti tadi, kita tentukan dulu pemisalannya dan kita tentukan dulu fungsi kendala dan fungsi tujuannya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita masuk ke aplikasi GeoGebra-nya. Udah nampak anak-anak? Halo, anak-anak Didi? Iya, Bu. Nampak, Bu, Sudah, nampak. Bu. Udah, Bu, udah, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nilai optimum dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, perhatikan masalah berikut. Seorang pasien dianjurkan oleh dokter untuk meminum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 2 unit vitamin C. Tablet jenis 2 mengandung 5 unit vitamin A dan 1 unit vitamin C. Dalam satu hari, pasien tersebut memerlukan 25 unit vitamin A dan 8 unit vitamin C. Jika harga tablet 1 Rp5.000 per biji dan tablet jenis 2 Rp3.000
Dari tabel ini dapat kita lihat nilai optimum maksimum yaitu 21.000. Nilai optimum ini 15.000. Nah, pertanyaan di soal tadi yang diminta adalah nilai minimum. Maka dapat kita peroleh nilai minimumnya adalah 15.000. Sekian video kali ini. Oke, baik anak didik kami sekalian. Tadi kita sudah melihat cara penggunaan GeoGebra. Memang lebih ringan kita mengerjakannya kan? Lebih gampang. Ya tidak? Iya Bu, gampang Iya, Bu. kali. Bu, setelah kami tonton videonya Bu, ternyata pengerjaannya melalui GeoGebra itu lebih mudah Bu. Iya, Betul lebih. Bu, betul. Iya. Jadi menarik juga Bu, kayak main game juga. Oke, dari soal tadi. Berapa nilai minimumnya? Harga yang dikeluarkan pasien setiap hari berapa tadi, anak kami? 15 ribu. 11.000. 15.000 Bu. 15.000. Dari yang saya tampilkan, dari soal masalah yang pertama tadi yang saya suruh kalian menggambar kertas grafik, ada nggak yang kurang dipahami? Saya Saya rasa rasa paham ya. semakin paham Bu karena langsung menonton lagi tadi. Oke, baik. Sekarang anak didik kami, perhatikan LKPD yang telah Ibu bagi. Ini Ibu bagi dulu LKPD-nya, terus kelompok yang kemarin kita gunakan lagi di pembelajaran sekarang ya. Yang kemarin itu kelompok pertama siapa? Kelompok pertama? Abang Bentuk setuju. Si Andy Bu, si Di Andy. Andy kalau tidak salah Bu. Oh iya. Oke, sekarang kamu duduk dengan kelompokmu, kemudian kerjakan, boleh diskusikan LKPD-nya. Nanti setelah siap atau selesai kita mengerjakan LKPD-nya, kelompok yang maju nanti adalah kelompok Abang Andy ya. Siap Jadi Bu. dari sekarang selesaikan dengan benar. Mengerti? Saya kasih waktu mengerjakannya 7 menit. Silahkan dikerjakan. Oke Bu. Kira-kira udah ada yang selesai atau udah ada yang menuju selesai? Sebentar Masih lagi belum Bu. Bu, masih dikerjakan Bu.
Oke, time is over. Oke, yang saya bilang tadi persentasenya kelompoknya Abang Endi. Siap, Bu. Baik teman-teman kelompok 1, saya mewakili teman-teman untuk membacakan hasil diskusi kelompok kita mengenai masalah pada LKPD yang telah dibagikan oleh Ibu Guru. Bentar saya tampilkan. Ya, dari permasalahan yang sudah ditampilkan di LKPD, teman-teman juga tadi sudah melihat langsung di LKPD-nya, tidak lagi saya bacakan permasalahannya. Di sini juga nanti ada pengrajin ulos yang memiliki persediaan 200 meter benang. Kemudian ada benang hitam untuk membuat 2 model ulos. Ada ulos model 1 dan ada ulos model 2, dan memerlukan di ulos model pertama memerlukan 10 benang merah dan 20 benang hitam, dan pada ulos model 2 memerlukan 20 meter benang merah dan 10 meter benang hitam. Dari permasalahan yang sudah kita tampilkan, maka sama seperti proses yang sudah kita ini tadi, maka kami kelompok 1 membuat model matematikanya dulu dengan pemisalan, dengan membuat dulu dalam tabel di mana benang merah untuk ulos model pertama diperlukan 10 meter, untuk ulos model kedua benang merah diperlukan 20 meter, sedangkan persediaan benang untuk benang merah 200 meter. Selanjutnya untuk benang hitam, untuk ulos model 1 diperlukan 20 meter, untuk ulos model 2 diperlukan 10 meter, sedangkan persediaan benang untuk benang hitam 200 meter juga. Sedangkan untuk pada harga untuk model 1, ulos model 1 itu 70.000, dan untuk ulos model yang kedua nanti 50.000. Baik, untuk menyelesaikannya kami langsung memisalkan banyak ulos. Untuk model yang pertama kami misalkan dengan X lembar, dan untuk banyak ulos model yang kedua kami misalkan dengan Y lembar, sehingga kami dapat bisa merumuskan model matematikanya, yaitu 10X ditambah 20Y lebih kecil sama dengan 200, di mana masih bisa kami sederhanakan menjadi X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 20. Selanjutnya untuk masalah yang kedua, kami rumuskan 20X ditambah 10Y lebih kecil sama dengan 200, dan kami sederhanakan menjadi 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 20, di mana X harus lebih besar sama dengan 0 dan Y harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi objektif atau fungsi tujuannya kami rumuskan untuk f x y itu sama dengan 70.000 X ditambah 50.000 Y. Kemudian dari pertidaksamaan tadi kami langsung masuk ke membuat gambar atau membuat titik potongnya dulu.
dan kami akan ubah menjadi sebuah persamaan sebelum kami buat titik potongnya. X tambah 2Y sama dengan 20 dan 2X tambah Y sama dengan 20, sehingga titik potong terhadap sumbu X dan Y kami dapatkan seperti tampilan pada tabel. Untuk X tambah 2Y sama dengan 20, kami misalkan X sama dengan 0, maka didapatkan Y sama dengan 10. Ketika kami misalkan Y sama dengan 0, maka kami dapatkan nilai X menjadi 20, sehingga titik potong yang ada pada sumbu X nantinya 0 dan 10, dan pada sumbu Y 20 dan 0. Untuk permasalahan yang kedua, fungsi yang kedua ada 2X ditambah Y sama dengan 20. Untuk pemisalan X sama dengan 0, maka didapat Y sama dengan 20, sehingga dapat titiknya 0 dan 20. Untuk pemisalan Y sama dengan 0, maka didapat nilai X sama dengan 10, sehingga titiknya yang didapat adalah 10 dan 0. Selanjutnya kita masuk pada langkah berikutnya, yaitu menggambar dengan menentukan titik pojok, di mana untuk titik pojok yang bagian titik A, menggambar sebuah garis, ada garis untuk yang persamaan 2X tambah Y sama dengan 20, dan kemudian menggambar garis X tambah 2Y sama dengan 20. Sehingga titik-titik yang menjadi himpunan penyelesaiannya adalah yang kami tandai dengan tulisan HP, himpunan penyelesaian. Itulah daerah himpunan penyelesaiannya dengan dibatasi dengan titik-titik A, B, dan C. Di mana titik-titik pojoknya itu adalah untuk A 0 dengan 10, untuk bagian B 6,6 dengan 6,7, kemudian untuk titik C 10 dan 0. Ya, untuk mendapatkan nilai 6,6 dan 6,7 tadi, kami selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Setelah kami eliminasi, dapat nilai Y sama dengan 6,7 dan dapat nilai X sama dengan 6,6, sehingga titik potong untuk titik B, titik potong pada B 6,6 dan 6,7. Selanjutnya langkah berikutnya adalah uji masing-masing titik pojok ke dalam fungsi tujuan. Dengan fungsi tujuan fx dan y itu 70.000 x ditambah 50.000 y. Untuk titik pojok A, didapatkan 500.000. Untuk titik pojok B didapatkan 797.000, dan untuk titik C didapatkan 700.000. Tafsiran nilai optimum fungsi tujuan yang diperoleh sebagai penyelesaian akhir dari masalah program linear. Jadi, agar penghasilan semaksimal mungkin, maka ulos model 1 adalah 6,6 lembar, dan ulos model 2 adalah 6,7 lembar. Dengan penghasilan maksimalnya itu Rp797.000. Baik, terima kasih Abang Endi. Bagaimana? Kita berikan dulu aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih, Bu. Saya rasa cukup jelas ya, anak-anak. Ya, Jelas, Bu. Komentar dari kelompok lain. Iya Bu, jawaban kami sama Bu. Di Oke. kelompok Sama juga, Bu, dari kelompok kami. Oke, saya stop. Oke. Dari yang kita bahas itu, apa yang kamu ketahui? Dari yang sudah kita bahas, dari soal yang pertama, GeoGebra, dan yang soal di LKPD, kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil apa aja? Siapa yang bisa? Bu. Iya, apa itu?
merumuskan permasalahan ke dalam model matematika. Bagus. Yang lain? Saya, Bu, Ya, membentuk sistem pertidaksamaan linear yang sesuai. good. Yang lain? Saya, Bu, Ya, menentukan nilai optimum atau maksimum minimum dari fungsi objektif, Bu. excellent. Yang lain? Kalau saya, Bu, Ya, menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang kartesius yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear. kita berikan dulu aplaus untuk kita untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo Abang Endi, pimpin doa kita. Ya, baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik anak-anak, waktu kita sudah habis. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan salam semangat pagi. Yes, yes, yes. Saya ulang dulu sekali lagi. Selamat pagi. Yes, 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 yes. yes. Siap, Oke, Bu. Bu. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Goodbye. Bye. Bye.